di mana Ondo ini bisa dibilang sebagai leader di market RWA atau Real World Assets. Aset dunia nyata itu bisa ditokenisasi menggunakan protokol Ondo ini. Nah, DeFi Ondo ini memiliki 3 produk utama. Yang pertama adalah USDY. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan data, sekitar 25 hari lagi kita akan masuk dalam satu big event kripto yaitu Bitcoin halving. Di mana saat Bitcoin halving terjadi, reward para miner coin BTC itu akan dikurangi setengahnya, sehingga membuat BTC menjadi lebih langka lagi. Nah, di video kali ini saya ingin mencoba untuk share ke kalian tentang token-token kripto yang layak untuk kalian beli sebelum Bitcoin halving terjadi. Bukan hanya dilihat dari segi probabilitas harganya yang akan naik, melainkan juga low risk alias resikonya yang tergolong rendah, sehingga kalian nggak perlu terlalu khawatir untuk hold token-token tersebut. Karena di luar sana itu banyak banget token yang punya potensi kenaikan harga, tapi juga high risk alias resikonya gede. Namun di sini agar lebih seru, yang kita akan masukkan ke dalam list token-token ini adalah selain Bitcoin dan juga Ethereum ya. Oke, so biar nggak terlalu lama, kita langsung aja masuk ke kripto yang pertama. Tapi sebelum itu, saya mau disclaimer dulu ya, bahwa video ini berisi opini saya pribadi. Jadi pastikan kalian untuk tetap melakukan riset mandiri. Do your own research. Kripto yang utama adalah Celestia, di mana Celestia ini merupakan the first modular blockchain network. Celestia ini merupakan modular blockchain pertama di dunia. Jadi pionir blockchain modular itu ya Celestia ini. Nah, blockchain modular itu diklaim lebih unggul daripada blockchain jenis monolitik. Seperti dari segi skalabilitasnya yang lebih baik, kemudian fleksibilitas bagi para tim pengembangnya, dan efisiensi dalam proses transaksinya. Contoh blockchain monolitik itu seperti blockchain-blockchain yang sudah lama hadir, seperti Ethereum, Solana, BSC, Avalanche, Cardano, dan lain-lain. Itu semua monolitik. Jadi bisa dibilang blockchain modular ini adalah next generation dari blockchain jenis monolitik. Bahkan, kalau kita cek framework yang digunakan untuk membangun chain menggunakan sistem modular blockchain Celestia, ini adalah framework yang sudah familiar di kalangan para developer. Seperti di sini kalian bisa melihat ya, ada Arbitrum Orbit, Dimension, OP Stack, kemudian ada Rollkit, Sovereign SDK, dan juga ada Polygon CDK. Nah, untuk yang Polygon CDK ini meskipun ada tulisan coming soon, saya pribadi pernah ya melihat chain yang dibangun menggunakan Polygon CDK ini yang terintegrasi dengan Celestia. Jadi harusnya sih meskipun ada tulisan coming soon, sebenarnya Polygon CDK ini juga telah terintegrasi dengan Celestia dan juga telah live di kalangan para developer. Nah, dengan adanya framework ini harusnya sih adopsi Celestia untuk pengembangan blockchain modular itu akan lebih mudah ya, karena orang-orang tidak perlu belajar framework yang baru lagi. Sedangkan untuk marketnya di sini kita cek ya. Untuk harga saat ini Celestia atau koin TIA $14,1. Untuk marketnya ini bisa dibilang sudah listing di banyak sekali checks ya. Jadi terserah kalian mau beli di mana. Kode tickernya TIA. Kedua ada PIT Network, di mana PIT ini merupakan crypto project Oracle. Jadi PIT ini menyediakan data real di dunia nyata untuk dimasukkan ke dalam smart contract. Kalau kalian tahu Chainlink, nah PIT itu secara fungsional sama seperti Chainlink. Hanya saja basis dari Chainlink itu kan di jaringan Ethereum. Sedangkan PIT ini ada di jaringannya Solana. Nah, yang membedakan PIT Network dengan Oracle lain seperti Chainlink itu telah mensupport lebih dari 50 pilihan blockchain. Jadi, PIT ini merupakan Oracle dengan integrated chain yang paling banyak dibandingkan dengan Oracle yang lainnya. Makanya adopsi PIT ini bisa dibilang cepat banget. Banyak sekali dApps dari berbagai blockchain yang datanya itu mengambil dari PIT Network ini. Saya pribadi sering menggunakan dApps di berbagai macam blockchain ya, dan sering saya jumpai bahwa dApps tersebut itu menggunakan PIT sebagai penyedia datanya. Di samping itu, PIT ini basisnya menggunakan Solana sebagai networknya.
Dan kalian tahu lah ya, Solana itu adalah blockchain yang cepat banget. Makanya data yang diperoleh oleh Pit Network itu cepat banget, sehingga tingkat akurasinya lebih bagus daripada Oracle yang lain. Bahkan berdasarkan data, Pit ini menerima lebih dari 90 juta update data dalam sehari. Wow, gila banget ya. Mungkin kalian tanya, Bang, bukannya network Solana sering mati ya? Gimana dong? Yups, itu adalah kekurangan dari Solana blockchain. Makanya Pit ini telah terintegrasi dengan banyak pilihan blockchain. Tidak hanya bergantung pada Solana aja. Kemudian untuk marketnya di sini kita cek ya. Harganya 0,96 dolar. Untuk marketnya ini juga sudah listing di banyak sekali exchanger. Terserah kalian mau beli di mana. Next ada Arbitrum, di mana Arbitrum ini merupakan the best layer 2 Ethereum saat ini. Nah, karena posisinya sebagai layer 2 Ethereum, maka tugas utama dari Arbitrum adalah memperbaiki skalabilitas dari Ethereum, tapi dengan tetap berpatok pada keamanan chain Ethereum itu sendiri. Jadi Ethereum menjadi lebih cepat dan lebih murah untuk digunakan. Bahkan, kalau kita cek, Arbitrum ini menjadi roll-up chain dengan TVL terbesar di dunia, yaitu menguasai sebesar 40,23% dari keseluruhan data TVL roll-ups. Dan hebatnya, Arbitrum ini konsisten berada di puncak roll-ups. Karena kalau kalian lihat ya, kalau kalian sering cek TVL roll-ups, itu biasanya posisi kedua itu diisi oleh Optimism, kemudian ada Base. Tapi sekarang posisi kedua itu ditempati oleh Blast. Jadi posisi Optimism itu berhasil digeser oleh Blast. Tapi konsistensi Arbitrum itu tetap kuat. Dia berada di posisi pertama. Jadi menurut saya sih Arbitrum ini masih terlalu overpower ya sebagai layer 2 Ethereum, terutama layer 2 rollups. Meskipun banyak sekali muncul layer 2 lainnya, belum ada yang bisa menggeser posisi Arbitrum sampai detik ini. Sedangkan untuk market, di sini kita cek ya harganya 1,7 dolar. Marketnya ini juga sudah termasuk listing di banyak sekali exchanger ya, jadi terserah kalian mau beli di mana. Selanjutnya ada Ondo, di mana Ondo ini bisa dibilang sebagai leader di market RWA atau Real World Assets. Aset dunia nyata itu bisa ditokenisasi menggunakan protokol Ondo ini. Nah, DeFi Ondo ini memiliki 3 produk utama. Yang pertama adalah USDY, di mana USDY ini adalah surat berharga yang diberi token yang dijamin oleh Departemen Keuangan US jangka pendek dan Giro Bank. Kemudian yang kedua ada OSG alias Ondo Short Term US Governance Treasuries, di mana OSG ini adalah instrumen investasi low risk di US Treasury Bills ETF. Jadi ini cocok banget ya untuk investor yang mencari keamanan, stabilitas, dan likuiditas dalam berinvestasi. Dan yang terakhir adalah OMMF atau Ondo US Money Markets, di mana OMMF ini merupakan opsi investasi yang paling low risk dibandingkan dengan produk Ondo lainnya. Cuma ini masih tahap coming soon. Nah, karena ini merupakan yang paling low risk, APY-nya di sini bisa kalian lihat ya, yang paling rendah, paling tinggi ada di USDY. Sedangkan untuk marketnya untuk Ondo sekarang di harga 0,92 dolar. Marketnya di sini kita cek sudah ada di Gate.io, Bitget, Bybit, Coinbase, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah Wax Blockchain, di mana Wax ini merupakan blockchain yang fokus pada pengembangan ekosistem Web3 gaming dan juga NFT. Bahkan, kalau kita cek berdasarkan data, Wax ini menempati posisi pertama sebagai chain gaming dengan jumlah dApps Web3 terbanyak dan TVL DeFi terbesar. Dilanjut, posisi kedua ada Oasis, Ronin, dan juga Elysium. Jadi benar-benar kalau kita bicara mengenai chain yang fokus pada gaming Web3, opsi pertama itu ada pada Wax Blockchain. Kemudian untuk marketnya sini kita cek ya. Harganya 0,098 dolar. Marketnya di sini sudah ada di Binance, BingX, Crypto.com, Bitget, Bitrue, dan lain-lain. Oke,
So itu ya 5 kripto yang menurut saya layak untuk kalian masukkan ke dalam portofolio aset kripto kalian sebelum Bitcoin halving terjadi. Tapi sekali lagi video ini berisi 100% opini saya pribadi, bisa benar bisa juga salah. Kalian tetap harus melakukan do your own research. Dan kalau kita cek market saat ini kondisinya kan lagi hijau banget nih. Kita coba cek ya. Nah, ini ya, Bitcoin di harga 69.700-an dolar. Nah, kalau kalian tertarik untuk serok kripto apapun, saran saya sih tetap harus menunggu momen koreksi ya. Koreksi wajar Bitcoin saat ini itu ada di rentan 60 sampai 65.000 dolar. Paham ya? Semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like videonya ya. See you.